Setelah semua pemain resmi diumumkan termasuk 3 pemain baru yang udah sah jadi WNI, para penggawa timnas diperkirakan bakal kumpul di Australia pada 16 Maret. Akan tetapi, Patrick Kluivert juga mengatakan, bila nggak semua bisa langsung kumpul mengingat para pemain abroad masih ada match di tanggal 15, 16, dan 17. Yang mana artinya abis main langsung caw, kan gitu. Yap, dengan modal waktu yang sedikit, harapannya jelas bisa minimal ambil 1 poin dari kandang Aussie. Dan secara totalitas bisa menang atas Bahrain di GBK. Nah, ngomongin soal Bahrain, adapun Oleh Rumani yang kabarnya merasa nggak habis pikir dengan segala tingkah negara yang satu ini. Akan tetapi Alex Pastor yang baru tahu soal ini cuma tersenyum santai. Dan ya udah fokus aja gitu ke pertandingan per pertandingan. Fly to glory through the pains. Rise above. Bahrain diketahui akan melakukan apapun buat lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dan pihak BFA diketahui akan menyiasati segala taktik baik teknis maupun non-teknis untuk mencapai tujuan tersebut. Tentu saja mereka tahu kalau grup C ini adalah grup yang sulit. Itulah kenapa mereka akan melakukan segala cara agar bisa meraih hasil maksimal. Dan yang paling mereka sorot adalah laga melawan Indonesia di GBK, yang mana diketahui kalau para pemain udah berkumpul serta berlatih menyiapkan taktik yang ada. Terlihat yang paling mencolok adalah ketika mereka berlatih mengantisipasi serangan dari sisi sayap, karena mereka tahu Indonesia punya kualitas pemain dengan speed tinggi serta skill individu yang mumpuni. Sementara itu, Dragan Talajic mengatakan bahwa dia sendiri masih membaca kekuatan lawan khususnya Indonesia. Tentu saja, Talajic menyadari bahwa skuad Garuda akan turun dengan kekuatan yang pastinya jelas berbeda dari yang mereka hadapi di pertemuan pertama. Dan ia pun juga nyeletuk jika timnya seperti akan melawan timnas Belanda. Melawan Indonesia, setiap kali dalam daftar ada 2 atau 3 pemain baru, sekarang ada 1 kiper baru dari Serie A dan 2 lainnya datang dari Belanda. Ini seperti kami akan bermain melawan Belanda, tetapi kami siap untuk apapun. Kami akan menunjukkan kemampuan kami dan kami tidak takut. Ucap Talajic dikutip dari gdnonline.com. Yap, sebenarnya kalau persoalan teknis, Bahrain ini nggak ada masalah dan malahan Indonesia juga nggak boleh terlalu yakin bisa semudah itu ngalahin mereka. Sebab biar gimana pun, skuad Bahrain ini ibarat kata udah ngumpul jadi satu kesatuan dengan waktu yang nggak sebentar. Selain itu, mereka juga baru aja berhasil jadi juara Teluk sehingga pastinya itu menambah kepercayaan diri mereka. Namun yang menjadikan Bahrain ini ribet ya soal drama-drama yang diciptakan oleh mereka. Bayangin, ada nih tim yang supporternya tukang hina lagu kebangsaan lawan, plus nyambi jadi tukang laser. Kemudian pemainnya jago banget acting, apalagi soal guling-mengguling, wadidaw, mantap pol. Lalu yang paling ribet ya udah pasti federasinya, yang kebanyakan request sampai-sampai dubesnya turun tangan loh ketemu Pak Erik. Hal yang diketahui cukup membuat Oleh Rumani terkejut, karena gimana bisa ada tim yang semacam itu. Tapi ya udah biarin aja, karena bagaimanapun fokus utama Oleh dalam waktu terdekat adalah bisa menjalani debut yang bagus buat tim Garuda saat melawan Australia di Sydney. Pertandingan pertama periode internasional mendatang adalah melawan Australia. Saya sungguh menantikannya. Anda semua tahu betapa aktifnya mereka di media sosial, semuanya meledak sedikit. Namun bagi diri saya sendiri ketika saya ada di sana, bagaimana anak-anak terlibat dengan sepak bola. Saya juga bermain sepak bola dengan anak-anak di sebuah desa untuk sementara waktu. Itulah tujuan akhir saya melakukan semua ini, untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak. Ucap Oleh kepada ESPN. Fly to glory through the pains. Rise above to skies unknown. Fight for pride where legends are grown.
Sementara itu, Alex Pastor diduga juga nggak begitu menanggapi beragam kabar-kabar dari Bahrain yang nggak jelas pol. Baginya, yang terpenting saat ini sebagai bagian dari timnas Indonesia, ia harus memastikan bahwa semua persiapan sudah tuntas. Pasalnya, tidak ada banyak waktu untuk persiapan menuju pertandingan yang udah di depan mata. Tentu saja Alex Pastor juga mengaku sudah banyak mengantongi ilmu dari banyak pelatih kondang sebelum melakoni tantangan sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Tentu saja ketika para pemain telah memainkan laga terakhir sebelum ke tim nasional, Anda harus bernegosiasi dengan pemberi kerja. Namun Anda tidak dapat melakukan apapun sampai mereka berada di pihak Anda. Apalagi tidak ada kesempatan untuk uji coba. Seharusnya tidak ada kebingungan. Jadi kita tidak membuang-buang waktu untuk berpikir. Saya pikir ini yang terjadi. Kami mencoba membuatnya sangat jelas dan kami benar-benar mempersiapkannya sebaik mungkin. Itu akan menjadi hal yang luar biasa, tegas pria 58 tahun tersebut. Rise above to skies unknown. Fight for pride when legends are grown. Fields of green are sacred ground. Red and white, no backing down. Fists clenched tight, hearts on fire. Chasing dreams never tire. Di sisi lain ada kapten kita semua Jesus yang semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu back yang jadi komoditi panas di Serie A, di mana hal itu semakin diperkuat ketika Jay masuk ke Team of the Week Serie A versi SofaScore. Yap, di daftar tersebut, Jay bersaing dengan nama-nama top seperti David De Gea, Christian Pulisic, Hakan Calhanoglu, sampai Romelu Lukaku. Sesuatu yang pada akhirnya diketahui membuat peminat Jay semakin ngeri. Seperti Udinese misalnya, yang menurut laporan dari Tutto Udinese, langsung mengirim tawaran ke agen dari CSS di mana hal itu dilakukan karena di satu sisi, bolanya dikabarkan juga telah mengirim direktur teknis mereka buat berbicara dengan agen dari CSS. Tentu saja, kabar semacam ini sangat-sangat menggembirakan buat fans timnas. Sebab bila Jay nantinya beneran pindah klub entah itu ke Udinese, Bologna atau mungkin Torino, jika ia bisa tampil reguler, maka udah pasti levelnya bakal naik. Dan bukan tak mungkin di usia-usia matang seperti 27-28an, Bang Jay punya kesempatan membela tim besar, kan gitu. And shadows break the night. Stars above, ready for the fight. Come on, Garuda, break the chains. Fly to glory through the pains. Rise above to skies unknown. Fight for pride when legends are grown. Fields of green are sacred ground. Red and white, no backing down. Fists clenched tight. Yap, terlepas dari apapun, kembali lagi semoga para pemain bisa datang ke TC Timnas dengan kondisi siap tempur. Kalaupun ada yang cedera seperti Kevin Dix atau Egy Maulana Fikri, ya moga-moga pas hari H bisa pulih 100%. Dan benar, apa yang dikatakan Prof. Alex, kalau mendingan fokus ke hal yang penting-penting aja. Terserah lawan mau gimana, karena pada akhirnya semua ditentukan di atas lapangan, kan gitu. Kemudian soal Dirtek, mudah-mudahan secepatnya lah, sebab itu juga penting. Dan Mimin percaya PSSI juga pasti sedang berupaya yang terbaik. So, tim pelatih udah, pemain baru juga buat saat ini udah, serta dukungan supporter jangan ditanya. Maka dari itu, mudah-mudahan hasilnya juga maksimal, amin. Untuk itu buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati.
mulai dari dinding rumahmu,